Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal UTBK tahun 2021. Berikut ini ada soal berkaitan dengan bab magnet. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana pergerakan partikel dalam suatu medan magnet. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada proyeksi gerak sebuah partikel yang bermuatan negatif dan bermasa M pada bidang XY tampak seperti pada gambar berikut ini. Jadi ini gambarnya. Terus di ruang itu terdapat medan magnetik tetap B searah sumbu Z negatif dan medan listrik tetap E searah sumbu Z negatif. Dan komponen kecepatan Vz itu nilainya lebih besar dari 0 atau bertanda positif. Pertanyaannya adalah, Sobat 100 tentukan bagaimana komponen kecepatan pada bidang XY dan sifat dari Vz. Oke Sobat 100, untuk mengerjakannya mari kita analisa sama-sama ya. Jadi di sini ada poin pentingnya. Poin pentingnya adalah muatan yang kita tinjau itu bermuatan negatif. Sehingga untuk mengerjakannya kita gunakan kaidah tangan kiri. Jadi kalau kaidah tangan kanan itu digunakan untuk partikel yang bermuatan positif. Ini poin penting yang pertama. Poin penting yang kedua adalah di sini ada medan magnet B yang arahnya ke sumbu Z negatif, sehingga saat menggunakan tangan kiri ini arahkan selalu ya 4 jari itu masuk bidang kertas atau bidang gambar, karena medan magnetnya itu ke sumbu Z negatif. Sehingga di gambar ini Sobat 100 gambarkan ada medan magnet, tandanya masuk bidang gambar, jadi silang seperti ini ya. Oke, berikutnya kita tinjau masing-masing titik pada pergerakan partikel ini. Kita mulai dari titik yang paling atas. Jadi di titik paling atas ini Sobat 100 arahkan telapak tangan dari tangan kiri ini arahnya ke bawah. Kenapa? Karena setiap pergerakan elektron ini ada gaya magnet atau gaya Lorentz yang arahnya menuju pusat pergerakannya ini. Sehingga di sini ada gaya, maka untuk tangan kirinya arahkan seperti ini Sobat 100. Nah, seperti ini ya. Jadi ini arah telapak tangannya itu ke bawah karena ini menunjukkan arah gaya Lorentz. Nah, dari mengarahkan tangan kiri seperti ini, maka bisa kita simpulkan di sini arah jempolnya ya. Arah jempol itu menunjukkan arah kecepatan dari partikel. Nah, ini arah jempol ke kanan, berarti arah kecepatannya itu juga ke kanan. Ini untuk titik di bagian paling atas. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, kalau paham kita lanjut ke titik berikutnya. Jadi ini kan bergerak ke kanan tapi gerakannya melingkar, sehingga kita tinjau titik yang sebelah kanan sekarang. Nah, pada titik yang sebelah kanan Sobat 100 arahkan telapak tangan kanan itu ke kiri. Kenapa? Karena sekarang gaya Lorentz-nya itu ke kiri. Ingat, gaya Lorentz-nya ini menuju pusat pergerakan dari partikel ya, sehingga Sobat 100 tangan kirinya diarahkan seperti ini. Jadi ini telapak tangan dari tangan kiri ini arahnya ke kiri. Nah, dari sini Sobat 100 bisa lihat bahwa arah jempol itu akan mengarah ke bawah ya, atau ke sumbu Y negatif. Jadi ini arah jempol itu menunjukkan arah kecepatannya, sehingga di titik yang sebelah kanan ini, titiknya sebelah kanan ya, gayanya ke kiri, itu arah kecepatannya ke bawah. Seperti ini. Bisa dipahami Sobat 100? Lanjut ya, ini dia bergerak ke bawah. Karena dia bergerak ke bawah, sekarang kita tinjau sesuai dengan lintasan ini, berarti di titik yang paling bawah sekarang ya. Oke, kita tinjau di titik paling bawah, maka untuk tangan kirinya arahkan telapak tangan ke atas. Jadi tangan kiri arahkan telapak tangan kanan ke atas. Ingat, arah telapak tangan dari tangan kiri itu menunjukkan arah gaya Lorentz. Gaya Lorentz-nya selalu menuju pusat pergerakan atau pusat lintasannya. Jadi mengarahkannya seperti ini ya Sobat 100. Oke, ini arah telapak tangannya ke atas ya. Nah, ingat, di setiap meletakkan tangan kiri ini keempat jari selalu masuk bidang gambar ya, karena medan magnetnya itu ke sumbu Z negatif.
Oke, bisa dilihat di sini arah jempolnya ternyata ke kiri ya. Nah, arah jempol ini tadi menunjukkan arah kecepatannya, sehingga di titik yang paling bawah arah kecepatan itu ke kiri, ke sumbu X negatif. Bisa dipahami Sobat 100? Lanjut ya, ini yang terakhir nih. Nah, partikel ini bergerak ke kiri, sehingga sekarang kita tinjau titik yang di sebelah kiri ya. Oke, pada titik yang sebelah kiri, maka arahkan telapak tangan dari tangan kiri itu ke kanan. Kenapa? Karena gaya Lorentz-nya sekarang ke kanan. Nah, jadi arahkan telapak tangan kiri seperti ini. Seperti ini ya. Keempat jari masuk bidang gambar, terus arah telapak tangan dari tangan kiri itu arahkan ke kanan. Sehingga Sobat 100 bisa simpulkan bahwa arah jempol itu menunjukkan ke arah atas ya. Arah atas itu sumbu Y positif. Jadi ini menunjukkan arah jempol tadi apa? Arah kecepatan. Sehingga kita gambarkan di sini di titik sebelah kiri arah dari partikel itu arah kecepatannya ke atas. Nah, dari gambar ini lihat yang lintasan warna hijau ini ya, Sobat 100 bisa lihat. Berarti arahnya bagaimana nih? Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa arah gerak partikel itu lintasannya searah dengan jarum jam ya. Bisa dilihat ya di sini ya. Pas di atas gerakannya ke kanan, pas di kanan gerakannya ke bawah, pas di bawah gerakannya ke kiri, pas di kiri gerakannya ke atas. Ini muter. Nah, perputarannya itu searah jarum jam. Jadi ini bisa dijawab ya, yang komponen kecepatan pada bidang XY itu searah jarum jam. Terus untuk besarnya bagaimana? Nah, untuk besarnya ini nilainya tidak konstan. Kenapa? Karena di sini ada gaya Coulomb karena ada medan listrik. Terus ada gaya Lorentz karena ada medan magnet. Jadi ini gaya Coulomb dan gaya Lorentz itu diakibatkan adanya medan listrik dan medan magnet. Jadi bisa kita simpulkan ya di sini ya jawabannya ya, komponen kecepatan partikel pada bidang XY dan sifat dari VZ itu jawabannya adalah untuk partikel ini bergerak searah dengan gerakan jarum jam dan besar VZ itu tidak konstan. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik. Untuk soal ini, pada soal ini itu tidak ada hitungan, ini adalah soal konsep. Jadi Sobat 100 harus paham konsep gaya Lorentz yang bekerja pada suatu partikel bermuatan. Ingat baik-baik ya, kalau partikelnya bermuatan positif, kita gunakan kaidah tangan kanan untuk penentuan arah, gaya, medan, dan kecepatannya. Nah, untuk partikel bermuatan negatif, kita gunakan tangan kiri untuk penentuan arah, medan magnet, gaya Lorentz, dan arah kecepatan partikelnya. Pahami baik-baik ya Sobat 100. Di sini ada beberapa aturan. Pertama, keempat jari itu menunjukkan arah medan magnetnya. Jadi kalau medan magnetnya searah sumbu Z negatif, maka selalu Sobat 100 arahkan keempat jari ini masuk bidang gambar. Kemudian untuk arah telapak tangan dari tangan kiri ini menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Jadi kalau partikel ini bergerak menurut lintasan yang melingkar, maka arah gaya Lorentz itu selalu menuju pusat lintasan. Jadi saat setiap Sobat 100 meninjau di setiap titik yang ada pada lintasan ini, Sobat 100 harus arahkan telapak tangan itu sesuai dengan arah gaya Lorentz. Kalau di atas, arahkan ke bawah. Kalau di kanan, arahkan ke kiri. Kalau di bawah, arahkan ke atas. Kalau di kiri, arahkan ke kanan. Bisa dipahami ya Sobat 100, ini arah telapak tangan sesuai dengan arah gaya Lorentz. Nah, terakhir, jempol itu menunjukkan arah dari kecepatan partikel. Jadi ini jawabannya, arah jempol itu adalah jawaban dari soal ini. Nah, setelah Sobat 100 cek satu persatu arah kecepatan partikel di setiap titiknya, nanti Sobat 100 bisa simpulkan, oh ternyata pergerakan partikel ini membentuk lintasan yang searah jarum jam. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk besarnya ini nilainya tidak konstan. Kenapa? Karena partikel ini dipengaruhi oleh
medan listrik dan medan magnet, sehingga partikel ini merasakan satu, ada gaya Coulomb karena ada medan listrik, kedua ada gaya Lorentz karena ada medan magnet. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau Inggris, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.